Honda Beat FI, sepeda motor Beat FI. Ini keluhan utamanya yaitu motor itu sering mogok. Motor intinya sering mogok, langsung saja ya, langsung ke poin intinya. Ini sepeda motor, unit sepeda motor Beat FI K44 starter halus ya. Intinya penyakit utamanya itu, permasalahan utamanya itu ketika dibawa jalan tiba-tiba mati sendiri, kemudian langsamnya tidak stabil, tenaganya berkurang. Nah, ini langsung ke poin utama. Apa biasanya yang bermasalah itu apanya? Pada umumnya yang bermasalah itu biasanya itu di bagian kompresi. Di bagian kompresi ya. Ketika semua komponen itu sudah dicek mulai dari tekanan full pump, kemudian injektor tidak mengalami masalah, kemudian sensor TPS serta throttle body dalam keadaan bersih atau tidak ada kotoran yang menyumbat, kemudian bagian cok busi itu bagus, kemudian busi sudah dilakukan penggantian sampai ke bagian coil dirasa bagus, serta ada sensor O2 dan sensor EOT atau engine oil temperatur dirasa tidak mengalami masalah. Pasti rata-rata yang bermasalah itu di bagian kompresinya. Seperti halnya di depan saya ini tahap pembongkaran di bagian silinder kop atau di bagian headnya ya, untuk menentukan atau untuk mengetahui apakah benar kompresinya ini mengalami kebocoran. Kemudian nanti tahap-tahap pengecekan kompresi yang benar dan tepat itu nanti saya berikan contohnya. Tapi perlu diingat ya, perlu diingat untuk mengecek TPS itu bermasalah atau tidak, itu harus menggunakan scanner. Kalau tidak menggunakan scanner, bisa menggunakan TPS yang benar-benar fungsinya itu masih normal, dalam arti tidak memiliki kerusakan atau hambatan yang terputus-putus ya. Kemudian kalau pengecekan misalkan seperti rotak atau full pump itu bisa menggunakan pressure atau tekanan itu ya, seperti itu. Intinya ini benar-benar real, bukan sebuah konten ya, bukan sebuah konten. Ketika saya menjumpai sepeda motor khususnya matic injeksi maupun non matic ya, ketika ngempos susah langsam itu kebanyakan yang bermasalah pasti di bagian kompresinya. Nah, ini bisa dilihat bersama-sama. Ini kop sudah saya buka. Kemudian cara pengecekan kompresinya itu usahakan ya, biar tidak dikira ini sebuah settingan atau sebuah konten. Alangkah baiknya bagian pelatuknya ini dilepas dulu, dalam arti noken nanti tidak ada penekanan atau tidak menekan ke bagian klep melalui pelatuk klepnya. Sebentar, saya lepas dulu. Nah, ini dilepas dulu bagian pelatuk klep in maupun pelatuk klep X nya. Kemudian nanti selanjutnya ke tahap pengecekan di bagian kompresi dengan menggunakan BBM ya. Kalau hanya dimasukkan dari lubang in kemudian diintip dari payung klep apakah rembes atau tidak, itu tidak 100% akurat. Walaupun kompresinya bocor, kadang tidak ada rembesan seperti itu. Nah, ini dimasukkan BBM dari lubang in seperti ini, kemudian diintip seperti ini tidak ada rembesan atau bocor dari ujung payung klep. Kalau seperti ini mungkin dirasa aman. Kalau menurut saya pribadi ini kurang akurat atau kurang tepat ya.
Kemudian dari lubang X juga sama, dikasih BPM seperti ini, kemudian diintip. Kalau tidak ada rembesan berarti dirasa klep itu tidak mengalami kebocoran. Bukan seperti itu tidak akurat menurut saya pribadi loh ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, saya perlihatkan. Ini kan tidak ada rembesan, otomatis nanti dikiranya klepnya itu tidak mengalami kebocoran. Tidak ada rembesan sama sekali. Yang benar itu ya, nah, dilumahkan seperti ini, kemudian diberi BPM di bagian squeeze-nya ini atau kubahnya ya, di bagian silinder kopnya lah, silinder head. Nah, dikasih minyak atau BPM lah, BPM pertalit boleh, pertamax boleh. Kemudian setelah itu wajib dikompresor di lubang in ini. Kemudian perhatikan apakah ada gelembung. Ada gelembung namun sedikit, ada kebocoran namun sedikit. Ini tidak berpengaruh. Nah, kemudian kita lihat yang bagian klep X, apakah gelembungnya itu besar. Nah, ini positif kompresi bocor di bagian klep X nya ya, kompresinya bocor di bagian klep X. Seperti ini cara langkah menentukan atau mengetahui kompresi bocor. Jadi tidak cukup kalau hanya dimasukkan BPM dari lubang in kemudian diintip dari ujung payung klep, itu kurang efisien menurut saya pribadi ya. Yang benar itu ya seperti ini, dikasih BPM kemudian disemprot dari lubang in seperti ini, kemudian diamati apakah ada gelembung yang sangat besar. Kalau gelembung besar berarti ya wajib diskur. Kalau ini kan gelembungnya sedikit tapi tetap saya skur nanti. Nah, ini yang X. Nah, yang X ini positif bocor parah. Jadi seperti itu cara pengecekan di bagian kompresi. Ada beberapa cara sebenarnya, namun yang paling efektif dan akurat ya seperti ini untuk pengecekannya. Kemudian ini saya cek sekalian di bagian punggung pistonnya, apakah ada baret. Apakah ada baret. Untuk pistonnya masih mulus, untuk bagian punggungnya ini masih mulus. Ini berarti untuk olinya tidak mengalami telat oli atau kehabisan oli ya. Mulus, sekali mulus. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ini di bagian ujung atau kepala piston ini mengalami penggumpalan atau penumpukan sebuah residu atau kerak atau kotoran lah. Nah, ini nanti diusahakan untuk dibersihkan menggunakan sikat kawat boleh, pisau cutter boleh. Intinya dibersihkan di bagian kepala pistonnya atau ujung pistonnya ini, supaya nanti ketika setelah diskur kemudian dibersihkan, otomatis untuk pembakarnya nanti juga sempurna seperti itu. Oke, lanjut saja next ke tahap berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang kemudian membosankan ya bagi siapapun yang melihat video saya ini. Ketika menjumpai sepeda motor berbet tenaga loyo ngempos, semua komponen injeksi tidak mengalami masalah. Nah, pasti di bagian kompresinya ini yang mengalami kebocoran.
Nah, ini untuk kepala piston atau ujung piston sudah saya bersihkan dari residu atau kotoran kerak ya, sisa dari pembakaran. Kemudian tahap selanjutnya screw klep, kemudian nanti dirakit ulang, kemudian di test drive apakah hasilnya itu berbeda atau hasilnya malah tambah parah seperti itu. Intinya yang merasakan nanti konsumen sendiri ada perubahan atau tidak. Intinya ketika ada kerusakan kan yang ngetes, yang merasakan itu kan konsumen ya, enak atau enggaknya itu kan yang merasakan nanti konsumen, pemirsa atau teman-teman. Mengertilah intinya ketika ada kerusakan berebut parah, coba dicek cara seperti saya ini apakah benar-benar akurat atau tidak seperti itu.
Iki nih kaya kene lek. Kelek. Dari ambrol le. Aduh. Wala. Yung. Wala, wala, wala. Entek. Muni ini kaya jaran.